Jehovah Duhapusaki na mangapoy rohaku napatiun udalaki tulus tibain lakaku sunang tuktong rohakinon pinay ni debataku matik na dulumoku hatong say sahat matuho amon o debataku asiroham say tait kugu tuho sandok rohaku say tokui dusun kumi ay dinatos hosak ududa potonuku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Nats firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 35 ayat 2, dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub mendengarkan suara Tuhan yang memerintahkannya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, di mana peristiwa ini adalah ketika Yakub pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan saudaranya. Lalu untuk kedua kalinya ketika Yakub telah mendirikan mezbah bagi Allah, Yakub datang untuk kedua kalinya bersama dengan istrinya, bersama dengan rombongannya, bersama dengan hamba-hambanya, dan membawa semua harta kekayaannya. Ketika ia sampai ke sana, tentu Yakub mengingat bagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan hidupnya dari nol hingga menjadi kaya. Oleh karena itu Yakub pun menginstruksikan kepada seluruh keluarganya, di mana dikatakan dalam nats firman ini, supaya menjauhkan segala dewa-dewa asing serta mentahirkan diri mereka. Mengapa Yakub melakukan hal yang demikian, menyingkirkan dewa-dewa asing? Karena Yakub benar-benar sadar bahwa Tuhan yang ia sembah itu, yaitu Allah Yahweh, adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, dan tidak ada yang dapat menandinginya, termasuk dewa-dewa lain. Yakub telah mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang melindunginya, bagaimana Tuhan yang ia sembah menjawab segala keluh kesahnya di dalam hidupnya, serta Tuhan menyertai Yakub pada setiap jalan yang ditempuhnya. Oleh karena itu, di dalam imannya, maka ia
mengajak seisi rumahnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Lalu pertanyaannya kepada kita jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa seperti Yakub? Sudahkah kita menyingkirkan hal-hal yang dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita? Hal-hal yang dapat menjauhkan kita daripada Tuhan, apakah kita sudah menjauhkannya dari hidup kita? Dan sebagai orang percaya tentunya kita juga harus menjaga kekudusan kehidupan kita agar kita dapat merasakan penyertaan Tuhan, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga sebagai orang yang percaya juga menerima tanggung jawab itu, seperti Yakub yang mengajak atau yang berusaha meneguhkan kepada seisi rumahnya bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus mereka sembah. Kita juga bertanggung jawab mengajak seluruh seisi rumah kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan Allah kita saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita tetap mengimani Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada kami pada saat ini yang menguatkan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami di dalam perjalanan hidup kami ini. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini, iman kami semakin teguh kepadamu, percaya kepadamu Tuhan di dalam hidup ini. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.